Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Horas madihamu salhu kadamang denang. Kembali kita bertemu di renungan pagi, damai di dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar Inang, saudara-saudara? Semoga kabar baik, kabar sukacita menyertai kita semua. Firman Tuhan, renungan kita di pagi hari ini dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 dikatakan begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian, saudara-saudaraku, ada identitas baru bagi kita sebagai orang-orang pilihan dan yang telah dikuduskan Allah di dalam Yesus Kristus. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita perankan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan kita itu akan kita perankan di dalam praksis kehidupan setiap hari melalui 4 hal. Yang pertama, saudaraku, dikatakan kenakanlah belas kasihan. Ini berarti ada empati dan simpati kepada sesama, merasakan kepedulian terhadap apa yang diderita orang lain, apa yang dipergumulkan orang lain, hidup dalam memahami orang lain. Di sana belas kasihan itu akan kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan kemurahan. Dalam pengertian yang lain, kita menjadi orang yang murah hati. Kemurahan hati kaya di dalam perbuatan baik. Kaya di dalam perbuatan-perbuatan yang membangun sisi-sisi atau nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Martabat kemanusiaan harus kita hormati. Martabat dari kemanusiaan itu harus kita junjung tinggi, karena kita adalah sesama ciptaan Tuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Sebagai manusia, kita adalah sama-sama sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, peran kemurahan hati itu akan kita kiprahkan bersama. Dan yang ketiga dikatakan, saudaraku, kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah sikap di mana kita melihat kepentingan orang lain juga menjadi lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Tidak ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang berpusat kepada diri sendiri. Tetapi bagaimana kerendahan hati itu kita perankan di dalam kehidupan, dalam pengertian menerima apa yang menjadi kodrat dari setiap orang. Keberadaan orang lain, kelebihan dan kekurangannya, itu bisa kita terima di dalam kehidupan. Kerendahan hati sudah diperankan oleh Kristus kepada kita, dan itu jugalah yang harus kita perankan di dalam kehidupan. Kelemah lembutan dan kesabaran, ini juga menjadi peran dari orang-orang yang sudah dipilih, yang dikasih oleh Allah dan dikuduskan oleh Allah. Membangun kelemah lembutan dalam pengertian memiliki etika, sopan santun, keramahan di dalam kehidupan. Tidak membangun arogansi atau kebanggaan diri sendiri, tetapi di semuanya, baik komunikasi, baik dalam interaksi, kelemah lembutan dalam pengertian kita menjalin keramahan bersama dengan orang lain. Kita hormat kepada orang lain, kita membangun nilai-nilai etika kehidupan, sehingga dengan demikianlah ada citra yang berbeda dari orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dikuduskan oleh Allah, dan yang dikasihi oleh Allah, yaitu saya, saudara, dan kita semua, saudara-saudaraku. Melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajak kita membangun nilai-nilai di mana buah-buah roh itu akan kita perankan bersama demi kehidupan secara bersama-sama dan demi masa depan yang lebih baik. Kiranya
kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan ini, saudara-saudaraku. Kepada saudara-saudaraku yang sedang bergumul hari ini, doaku, Tuhan menguatkan saudara-saudaraku, Tuhan memenangkan saudara-saudaraku, dan menjadi jawaban atas pergumulan yang saudara hadapi. Kepada saudara-saudaraku yang sedang sakit, doaku, Tuhan yang penuh kemurahan itu mengasihimu, menguatkanmu, dan menyembuhkanmu. Terimalah jamahan Tuhan untuk memberikan saudaraku kesehatan yang baru, sehingga dengan demikian saudaraku hidup di dalam pengharapan. Dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu hidup dalam menghadapi dinamika kehidupan ini, mari bangkitlah, mari semangatlah dalam hidup, jalanilah kehidupan ini, raihlah masa depan di dalam keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan saudaraku sekalian. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah menyapa kami saat ini. Tuhan memberikan kami identitas yang baru, dan kami harus tampil beda dengan dunia ini di dalam peran kemurahan hati, kerendahan hati, hidup di dalam kelemah lembutan. Karena itulah ciri kami sebagai orang yang sudah Tuhan selamatkan. Sertai berkatilah kami semua, saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman ini dalam melakukan pekerjaan mereka, apapun profesi yang mereka miliki, kuatkan. Dan Tuhan yang memberi sukacita kepada kami semua. Terpujilah namamu ya Allah dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, perankanlah hidup di dalam buah-buah roh, karena itulah perintah bagi kita semua yang kita terima dari Tuhan. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan memberkatimu saudaraku.